I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 24 part 4. Oke, let's begin. Sebelum pertandingan, Vali pergi keluar untuk membeli minuman, dan di sana dia bertemu dengan Lavinia Rennie. Di sini, Lavinia mengatakan kepada Vali bahwa dirinya akan mendukung Vali. Dan ya, seperti biasa, Vali ini tsundere. Tapi dilihat dari percakapannya dengan Albion, diketahui bahwa ternyata Vali ini juga menyukai Lavinia. Wow, fakta yang cukup mengejutkan ya. Dan ya, selain ibu Vali, Lavinia ini adalah satu-satunya orang yang senyum pada Vali. Ya mau gimana sih, orang-orang kan ngeliat Vali itu dingin ya. Hanya Lavinia gitu yang tahu sifat asli Vali. Singkat cerita, waktunya pertandingan pun dimulai dan sistem pertarungannya adalah area destroy. Saya akan menjelaskan sesimpel mungkin. Jadi, selama waktu pertandingan yang diberikan itu entahlah berapa jamnya mah. Bagian-bagian arena akan menghilang sedikit demi sedikit. Ya, kalau kalian pemain Free Fire gitu kan, kalian tahu apa itu zona kan? Nah, setiap waktu zona yang terpakai ini setiap waktu yang terpakai, maka zona akan semakin mengecil. Seperti itulah sistem pertandingan ini. Dan di endingnya, zona akan sangat kecil dan pertarungan tidak akan terhindarkan. Jadi sudah dipastikanlah kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dengan waktu. Di sini diketahui fakta bahwa tim Vali adalah ahlinya penyerangan. Dan ya, sistem pertarungan ini kan duel ya. Jadi sama seperti High School DxD Season 1 yang saling bantai-bantaian gitulah sampai tersisa Kingnya doang. Sampai habis malah Kingnya juga kalah. Ya intinya kalau bisa ngalahin King menang gitu. Ya tim Vali cocok banget lah. Karena mereka itu paling kuat gitu dalam pertarungan jenis seperti ini. Tapi Rim Rias itu juga nggak kalah loh. Di sini, yang pertama maju adalah Kiba dan juga Strada. Mereka melawan Gog Magog. Dan area pertandingan ini adalah dunia bawah, tepatnya kota dunia bawah. Dan ya, ini hanya kota imitasi lah, jadi nggak apa-apa dihancurin juga. Lalu Strada menghempaskan Gog Magog sehingga dia terguling-guling di kota. Buset, itu raksasa 10 meter terguling-guling, aneh ngelihatnya. Dan ya, tidak tinggal diam, ternyata Biko yang menaiki awan kinton langsung menyerang memakai tongkat panjangnya yang bernama Ruyi. Strada merespon hal itu dan mengeluarkan aura suci di tangannya dan balik menyerang Biko. Tapi Biko berhasil menghindar dengan berputar di udara. Tidak berhenti sampai di situ, Strada langsung melesat ke arah Biko. Dan kini jarak mereka hanya beberapa senti saja, dan Strada melepaskan tinju ke arah Biko. Tapi Biko memblokirnya memakai Ruyi. Tapi Biko tidak mampu menahan serangan Strada tersebut, dan dia terpental ke tanah hingga membuat tanah retak bahkan berlubang-lubang. Dan lubang itu besar sekali ya. Biko kembali berdiri dan terlihat hidungnya sudah mimisan. Lalu Strada melihat ke arah samping, terlihat tinju roket Gog Magog sudah melesat ke arahnya. Dan dirinya sekarang berada di dekat Biko dan dia menendang Biko hingga Biko terguling-guling. Lalu Strada membalas serangan roket punch milik Gog Magog dan membuat shockwave yang luar biasa. Benturan antara roket punch dan juga serangan aura suci Strada membuat shockwave yang menghancurkan sedikit bangunan. Di sisi lain, Kiba aja nonton saja anjir dari tadi. Kurang ajar ini Kiba. Vali yang melihat Gog Magog dan Biko dihajar habis-habisan langsung melesat ke arah mereka berdua. Dan kini dia juga membawa Fenrir. Dan ya, Vali ini sudah melengkapi dirinya dengan armor naga putih miliknya. Kini Kiba dan Strada akan melawan Gog Magog, Fenrir, Biko dan juga Vali. Lalu tak lama Arthur juga ikut muncul. Wow, 2 versus 5 dong. Di sini Arthur bertanya kepada Strada, kenapa dia bisa ada dalam tim Rias gitu kan? Hal apa gitu yang ditawarkan Rias hingga Strada mau membantu Rias. Tapi Strada ini menjawab dengan ambigu. Dan dia malah mengeluarkan sebuah cairan dari botol kecil. Dan cairan itu yang akan membuatnya bisa kembali ke masa mudanya. Kembali ke masa kejayaannya tepatnya. Dan seketika Strada minum cairan itu dan dia berubah ke mode dirinya dalam umur 50 tahun. Dan dia ini adalah masa kejayaannya ya, yang dulu dia melawan pasukan ketiga ras.
Lalu Fenrir menyerang dengan sangat ganas. Dia mencakar, menggigit, dan terus menyerang Strada. Tapi Strada terus-menerus mengelak dari serangan cakar Fenrir tersebut. Lalu Vali tidak tinggal diam, dan dia menembakkan energi blast berwarna putih ke arah Strada. Tapi Strada tetap santai dan balik membelah serangan Vali tersebut. Hal itu memusnahkan serangan Vali. Lalu Strada menghilang dari tempat berdirinya, dan kini tiba-tiba dia berada di belakang Vali. Vali terkejut karena kecepatan Strada ini sangatlah luar biasa, dan seketika Strada menyerang Vali memakai pedangnya. Vali tidak mampu menghindarinya dan dia terkena damage langsung dari Durandal 2. Di sisi lain, Big Cow memakai klon dan dia langsung menyerang balik Strada, tapi Strada menghindar dengan sangat mudah dari serangan kedua klon tersebut, dan Strada menebas klon hingga klon itu musnah. Lalu Strada mengatakan kalau ini belum seberapa, dan dia langsung melesat ke arah Big Cow yang asli, meninju wajah Big Cow hingga Big Cow terpental sangat jauh sampai Big Cow menabrak mobil dan boom, mobil itu meledak. Di sisi lain, Vali yang terlihat compang-camping armornya mulai menyerang Strada sekali lagi. Dan ya, Vali menembakkan energi blast secara terus-menerus kepada Strada, tapi Strada mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Di sisi lain, energi blast yang dihindari itu memusnahkan area bangunan yang terkena serangan Vali. Lalu Vali menambah kecepatan dirinya dan kini menyerang ke arah Strada. Tapi percuma, yang diserangnya itu hanya angin. Strada sudah ada di belakang Vali dan bersiap menyerang Vali. Tapi Vali juga berhasil menghindari serangan Strada tersebut. Lalu Strada mengumpulkan energi di Durandal dan dia menembakkan energi tersebut, membuat area lingkaran yang sangat jauh dan terus menebas ke arah Vali. Tapi Vali berhasil menghindarinya. Tapi tebasan itu terus melesat sampai ke ujung lapangan dan menabrak dinding zona. Di sisi lain, Gog-Magog yang ingin ikut bertarung bersama Vali malah terkena serangan dari gelombang Strada tadi. Wah, kasihan benar Gog-Magog ini. Lalu Strada kembali menyerang Vali memakai aura dari Durandal, dan Vali menyilangkan tangannya untuk menahan serangan tersebut. Tapi serangannya terlalu kuat hingga armor Vali pecah. Lalu Big Cow menyuruh Vali untuk mundur saja, ya karena Strada ini sangatlah tidak ngotak. Di sisi lain, Arthur akan melawan Strada kali ini, dan Big Cow akan melawan Kiba. Dan untuk Vali bersama Fenrir akan mundur dan mencari Rias. Di sini Arthur mengatakan sayang sekali tempo hari dia harus mundur. Ya kalau melawan Strada yang tidak serius enggak seru gitu kan. Dan sekarang akhirnya Arthur bisa melawan Strada yang sangat serius bahkan di masa kejayaannya. Di sisi lain, Akeno berpasangan dengan Lin Selzan dan mereka bertarung melawan Zubijae, Sawujing, dan juga Levi. Di sini, Akeno menyerang Zubijae dengan serangan lightning terus-menerus, tapi Zubijae malah keenakan. Dan ya ternyata Zubijae ini adalah masokis. Kalau kalian tidak tahu apa itu masokis, jadi orang masokis itu kalau diserang atau disakiti, dia itu malah kenikmatan, terangsang bahagia gitulah. Emang gila ini musuhnya. Lalu Levi bekerja sama dengan Zubijae melawan Akeno. Di sisi lain, Lin Selzan melawan Sawujing, dan Sawujing ini adalah pengendali air, dan kebetulan saja mereka ini bertarung di dekat air terjun, jadi amunisi Sawujing ini banyak. Lalu Lin menembakkan api ungu dari pistolnya, dibalas dengan tembakan air dari Sawujing. Ya karena air melawan api, jadi mereka itu saling menetralkan ya. Lalu Lin masuk ke mode serius, dan dia mengeluarkan 6 sayap malaikat, dan juga ring malaikat yang bulat itulah di atas kepala. Dan ya saya baru tahu loh, ternyata Lin itu malaikat. Di sisi lain, Rias bersama Gasper, Valerie, dan Chrome dicegat oleh Vali dan Fenrir. Dan ya, di sini Vali akan melawan Chrome. Sementara Rias, Valerie, dan juga Gasper akan melawan Fenrir. Tapi meskipun sendirian, Fenrir ini tetap berbahaya bagi Rias, Valerie, dan juga Gasper. Di sini Rias menawarkan Chrome untuk berpromosi, tapi Chrome tidak mau dan ya dia bertarung melawan King sebagai pion. Wah, GG bener ya. Lalu dimulailah pertarungan antara Vali dan juga Chrome. Di sisi lain, Rias bersama Gasper dan Valerie menjauh dan menghadapi Fenrir. Lalu Chrome mulai menyerang Vali dengan serangan-serangan yang luar biasa. Dan setiap pukulan menyebabkan shockwave yang menghancurkan bangunan-bangunan di belakang Vali. Tapi Vali berhasil menghindari serangan tersebut, dan Chrome bertanya kenapa kau terus menghindar. Lalu Vali menjawablah,
Ini kan hanya pertarungan pembuka, jadi ya aku hanya ingin mengamati dulu, kata Vali. Lalu Vali membalas serangan dari Chrome memakai energi blast, dan Chrome menahannya dengan pukulan-pukulan kecil, membuat serangan Vali terbelok ke kiri dan ke kanan. Dan efek dari serangan itu memusnahkan bangunan-bangunan di sekeliling mereka. Anjir lah, ngerusak banget ya pertarungan mereka ini. Lalu Chrome membalas dengan menembakkan api ke arah Vali, dan Vali menahannya memakai Compression Divider. Ini adalah jurus yang dipakai untuk memusnahkan Pluto tempo hari. Tapi ya, api dari Chrome ini tidak mampu dihancurkan oleh Vali. Jadi dengan kata lain, Chrome ini jauh lebih kuat daripada Pluto ya. Waduh. Serangan dari api Chrome tersebut mulai membakar armor Vali, dan armor Vali meleleh karena hal itu. Lalu Vali berniat untuk mundur dan kabur dari Chrome. Tapi Chrome tidak membiarkannya dan menahan tangan Vali. Lalu dia memukul wajah Vali dengan sangat kuat, membuat helm Vali pecah seketika dan Vali terpental hingga ke gedung pencakar langit. Vali mulai berdiri lagi dan terlihat darah mengalir di keningnya, tapi dia tetap tersenyum. Ya karena ini emang tujuan hidupnya gitu kan, untuk melawan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Seketika Vali memperbaiki armornya dan dia merapal mantra God of Infinity Black. Seketika 12 sayap tumbuh di tubuh Vali, dan ini adalah mode super serius Vali, Dragon Lucifer Drive. Tapi Chrome tidak terkejut akan hal itu dan dia melesat ke arah Vali dan memukul Vali. Tapi yang dipukul itu hanya bayangannya saja. Seketika Vali membalas Chrome dan memukul Chrome, membuat Chrome berdarah. Tapi Chrome tidak tinggal diam dan dia balik memukul Vali, membuat armor Vali hancur dan Vali mengeluarkan darah dari mulutnya. Wow, ini serangannya saling mengcounter gitu kan. Di sini Vali bertanya, kenapa kau bisa memukulku? Dan Chrome menjawab, ini hanya insting. Anjir, hanya insting. Instingnya kuat banget berarti Chrome ini. Ya karena pertarungan yang sudah dilewati Chrome ini sangatlah banyak gitu. Ya jadi Chrome ini hafal lah pergerakan musuh dan juga aura-aura musuh. Di sini Vali bertanya pada Albion, seberapa jauh kekuatannya dan juga kekuatan Chrome. Dan Albion menjawab, Chrome ini luar biasa, bahkan dia lebih kuat daripada dirinya dan juga Drake saat masih hidup. Tapi Vali bukannya takut, dia malah tertawa. Dan dia bahagia. Vali dipenuhi dengan semangat juang. Lalu Chrome sekali lagi menembakkan api ke arah Vali. Dan kini Compression Divider milik Vali kuat untuk menghancurkan serangan api tersebut. Dan Vali memakai Half Dimension untuk mengecilkan dimensi ini. Dan seketika juga dia mengeluarkan Little Zero ke arah Chrome. Tidak berhenti sampai situ, Vali memakai Half Dimension lagi sampai 3 kali, membuat tubuh Chrome terjepit oleh dimensi ini. Tapi dia masih berusaha terus bergerak dan menghancurkan Little satu persatu. Dan di sini Vali menembakkan Chrome dengan aura absolut yang luar biasa. Tapi Chrome tidak menghindarinya dan terus melesat meskipun tubuh Chrome ini sudah berdarah-darah ya akibat serangan Vali. Dan dia melesatkan tinju ke arah Vali, membuat 6 sayap Vali hangus seketika. Tapi pertarungan mereka tidak berhenti sampai di situ. Baik Chrome maupun Vali, mereka berjanji pada diri masing-masing untuk melanjutkan pertarungan ini sampai ada yang kalah. Wih. Aduh, narik napas dulu guys. Oke, di sisi lain, Rias, Gasper, dan Valerie yang melawan Fenrir memakai jurus yang bernama Forbidden Infinite Balor of the Princess, membuat Rias diselimuti oleh aura kegelapan, dan dimulailah pertarungan Rias melawan Fenrir. Di sini Rias sangatlah luar biasa dan dia mampu membekukan Fenrir. Tapi Fenrir pun luar biasa, dia mampu lepas dari pembekuan. Rias dengan sangatlah mudah memakai aura miliknya. Dan Rias berkata dalam hati, jika dirinya ingin melawan 2 Heavenly Dragon, juga Issei, dirinya itu harus menjadi kuat, dan inilah caranya, yaitu dengan mode terbaru. Di sisi lain, tepatnya sebelah barat lapangan, Kuroka bertemu dengan Koneko, dan ini adalah pertarungan kakak beradik yang tidak akan bisa dihindarkan sih. Tapi mereka ada di tim yang berbeda gitu kan, jadinya ya wajar lah bertarung gitu kan. Oke. Ini novel aslinya itu di skip ya, karena Issei harus melawan Thanatos terlebih dahulu. Tapi bakal saya prioritaskan dulu lah pertarungan antara tim Vali versus tim Rias. Oke, lanjut. Dan Kuroka menyerang Koneko tanpa ampun.
Tapi di sisi lain, Koneko tidaklah tinggal diam dan dia mengeluarkan Shirone mode berekor 3 yang bahkan Kuroka saja hanya mampu ekor 2. Jadi dengan kata lain, Koneko ini sudah jadi lebih kuat daripada Kuroka. Lalu Kuroka dan Koneko beradu kasya dan kini kecepatan Koneko sudah sangat luar biasa. Bahkan gerakan kakinya saja seperti diam. Tapi itu bukan diam ya, hanya saja kecepatan Koneko ini sangatlah luar biasa cepat. Jadi seperti diamlah kelihatannya. Bahkan pukulannya yang menyerang Kuroka saja tidak disadari oleh Kuroka. Seketika Kuroka sadar bahwa dirinya sudah diserang dan kini tubuh Kuroka diselimuti dengan cahaya hijau kekalahan. Kuroka mengelus pipi Koneko dan mengatakan Koneko sudah menjadi kuat dan seketika Kuroka pun kalah dari Koneko. Dia menghilang gitu tereliminasi. Di sisi lain, Strada dan Arthur masih terus bertarung dan terlihat Arthur sudah terengah-engah dan ya Arthur ini akan kalah sih dari Strada. Lalu Kiba melawan Biko. Ya terlihat Kiba juga lebih kuat sih dari Biko. Dan Rias terlihat juga mendominasi serangan kepada Fenrir. Tapi stamina Rias ini terkuras dengan sangat cepat. Jadi mode ini belum stabil ya. Di sisi lain Gog Magog ikut membantu Fenrir dan dia menyerang Rias memakai laser. Meski sudah rusak di early game, tapi Gog Magog ini berhasil regen rupanya. Dan kini serangan Gog Magog mengenai pipa besar yang menimpa tubuh Valeri. Seketika Valeri pun tereliminasi. Dan dengan kalahnya Valeri, mode baru Rias tidak bisa dipertahankan. Lalu Gog Magog dan Fenrir menyerang Rias dari kedua sisi, tapi datang Strada yang ternyata berhasil mengalahkan Arthur. Di sisi lain, Rias sudah mencapai batasnya. Stamina dan tubuhnya ini digrogoti oleh mode barunya ini. Dan Gasper meminta Rias untuk menyerah saja, karena bisa dibilang mode ini super terlarang lah dan berbahaya bagi Rias. Dan nafas Rias sudah sangat terengah-engah. Akhirnya dengan sangat berat hati, Rias mengatakan bahwa dirinya menyerah. Tim Rias pun kalah dan bersembung. Sayang sekali ya. Padahal dari segi tim Rias unggul loh. Unggul telak malah karena punya Strada, Kiba, dan Chrome. Tapi tim Vali pinter ya, nyerangnya Valeri dan juga memojokkan Rias. Ya intinya dalam pertandingan tim mau sekuat apapun musuh, asal bisa diskakmat atau raja dikalahkan, ya sudahlah kalah gitu. Thanks for watching and titik. Bye bye.